Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN pada Pekan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salam Om Swastiastu, namo buddhaya, namo kebajikan, dan salam budaya, salam Nusantara, salam Pancasila. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di sini perdana saya ada di Jakarta. Masuk gang. Dan di sini saya ada di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Timur, harus timur. Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Wajar, saya bukan orang Jakarta, nyasar. Timur. Harus pakai GPS. Jakarta Timur. Timur. Kalau nggak gitu nggak rame. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di sini bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al Fakir. Dimana tentunya kalian sudah tahu, selaku pendiri dan pengasuh pimpinan dari Padepokan Cakra Lodaya Nusantara Pusat. Dan posisi saat ini saya ada di cabang, dimana ada di Jakarta Timur. Nah, tadi sebelum lab sahabat-sahabat kenceng mulutnya. Giliran sudah lab di samping saya. Melempem. Oke sahabat-sahabat, di sini kita langsung memulai. Saya akan berbincang-bincang bahwa sosok astral yang ada di tengah ini, ya, dia sudah mikir saya dikatain astral. Padahal saya belum selesai ngomongnya. Di tengah ini sosok fenomena, di mana di tengah ini ada sosok astral, di mana assalamualaikum waalaikumsalam ya khodam roh ya khodam jasad ya khodam ya khodam roh hadir. Nah, lari semua. Saya ngelucu tapi nggak lucu. Garing. Saya berusaha ngelucu, ngelawak tapi nggak lucu. Aduh. Oke sahabat-sahabat, seperti biasanya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya tidak lupa lanjut kita doa liham satu seperti biasanya yang sering saya lantunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ternyata kalau saya diem sunyi ya. Sunyi. Liham sabtun utufi biha haralabang ilhatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran. Karena apa? Karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Dan saya mengingatkan kepada kalian semua, tidak bosan-bosan saya mengajak kalian semua, mari kita mulai dari sekarang, mulai dari dini. Mari, kapan lagi kita kurangin main HP, kita kurangin main gadget, main game, kita kurangin nonton YouTube, kita kurangin kita bernikmat-nikmat di layar kaca. Di belakang pada sibuk pegang HP, padahal saya mengingatkan gak usah sibuk-sibuk main HP. Nah. Dan di situ marilah kita mulai kembali kepada Allah. Salat. Al-Quran.
Insya Allah dengan sholat dan Al-Quran yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Insya Allah dengan adanya sholat, dengan adanya Al-Quran, kita istiqomah. Insya Allah kita semua bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Insya Allah kita akan dilindungi, dijaga lahir batin kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau HP tidak akan bisa menyelamatkan kita, ya sahabat-sahabat semua, kalau HP, main YouTube, main game dan sebagainya, saya tidak melarang. Kalian main game silahkan, kalian nonton YouTube silahkan, tapi ada waktu. Dikala Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan tidur. Kalau tidur nggak akan bangun-bangun nanti, ya. Saya nggak mendoakan, tapi ya kita kan nggak tahu kapan kita akan kembali ke rahmat Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, ya. Jangan terlalu keseringan banyak tidur. Kalau orang yang banyak tidur biasanya banyak makan. Yo langsung. Kalau banyak tidur biasanya terlalu banyak makan. Ngapain kamu diam aja? Ini di channelmu diam aja. Astagfirullahaladzim. Ngecaprak baik saya ini. Wajar artis ataupun host itu harus cerewet. Jadi banyak sekali spiritual itu ataupun orang yang berdakwah itu menampilkan kelembutan, itu memang harus. Menampilkan adab sopan santun itu memang harus. Akhlakul karimah itu memang harus. Dan di sini saya kenapa lain dari yang lain, daripada ustadz-ustadz yang lain, penceramah-penceramah yang lain, pendakwah-pendakwah yang lain, pejuang-pejuang yang lain. Kenapa saya frontal, mulut saya blak 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 blak, ngomong kenceng? Kenapa? Karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Saya tidak ingin ikut-ikutan seperti karakter orang lain. Saya akan menciptakan karakter saya sendiri. Dengan begini, kalian akan lebih akrab sama saya. Saya tidak butuh wibawa. Wibawa akan muncul jika mana kita sudah jujur. Wibawa akan muncul bila mana kita sudah istiqomah. Wibawa akan muncul sendiri tanpa kita berpura-pura, tanpa kita buat-buat atau apa. Akan muncul jika kita sudah disiplin dan komitmen. Kuncinya adalah kejujuran. Ngomong apa adanya. Bukti harus ada. Seperti itu. Itulah yang saya terapkan. Saya nggak peduli mau dikatakan oleh orang-orang itu, mau disebut Gus, mau dikatakan saya itu cucunya ulama sekalipun, nggak peduli. Saya nggak punya malu, nggak punya malu saya. Saya dengan kakek saya berbeda. Kakek saya ulama, sedangkan saya hanya santri biasa. Kelasnya beda. Kalau ulama ya santai, tenang. Kalau saya kan santri saya. Santri, jadi wajar seperti ini. Dan di sini kenapa saya bikin karakter seperti ini? Frontal, belak-belakan dan sebagainya, banyak ngomong ataupun banyak tingkah dan sebagainya. Karena saya pengen mengajak santri-santri saya supaya lebih dekat kepada saya, biar nggak sungkan. Kebanyakan santri kepada gurunya itu sungkan, minder, takut, itu kan di depannya. Tapi di belakangnya, giliran sudah atau diuji sama Allah, mengetahui aibnya gurunya, akan diburu kejelekannya terus, dan bahkan akan menjelek-jelekan gurunya sampai mati pun. Seperti itu. Dan ini tidak akan saya lakukan. Ya, tidak akan saya lakukan. Kenapa saya melakukan seperti karakter saya ini, belak-belakan atau apa adanya? Supaya santri-santri ataupun cabang-cabang padepokan yang lain itu seperti Anita ini, supaya lebih akrab sama saya, supaya nggak canggung, supaya nggak sungkan dengan saya. Mau bertanya, tanya saja. Itu. Supaya seperti ada chemistry kekeluargaan. Itu. Seperti kekeluargaan. Seperti halnya Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Rasulullah tidak pernah merasa Rasulullah itu adalah guru. Tidak. Justru Rasulullah memanggil mereka semua itu sahabat ataupun keluarga. Supaya apa? Supaya mereka yang mengikuti Rasulullah itu tidak sungkan bertanya, tidak sungkan untuk apa namanya itu, dekat sama Rasulullah, seperti itu.
Ini yang ingin saya latih dalam diri saya. Cuman ya kalau saya tergelintir, terpeleset, ataupun salah, manusiawi. Dan inilah kesempatan saya mendidik santri-santri yang sudah akrab sama saya, sehingga tidak sungkan untuk menegur saya, mengingatkan saya. Tidak semua guru akan berbuat benar terus. Namanya manusia pasti ada kalanya kepleset, ada kalanya hilaf. Karena manusia, saya bukan malaikat dan saya bukan setan. Tapi terkadang saya bisa menjadi malaikat dan terkadang saya bisa menjadi setan. Bila mana saya marah-marah, itulah setan. Bila mana saya mau berbagi membantu orang, itulah malaikat. Jadi saya hanya manusia biasa. Di sini saya belajar ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki seperti apa saya harus mendidik santri-santri, murid-murid yang lainnya, murid yang di pesantren ataupun murid yang di luar, seperti Anita seperti ini. Nah, Anita aja itu dari tadi pagi aja jambak rambut saya. Keren kan? Keren. Nggak ada, belum ada 4.000 lebih santri PCLN, santri saya. Baru ini satu orang ini yang berani megang rambut saya. Jambak lagi ke sini. Jambak lagi. Hah? Semprot. Semprot juga, muka saya kena semprot. Hah. Oh. Giliran saya ngecaprak kayak gini, ketawa kan? Jadi di sini adalah ada chemistry antara saya dengan murid yang artinya tidak mengekang atau harus taat sama saya, harus sendiko dawuh, tunduk sama saya. Enggak. Toh juga saya kelak kalaupun kembali ke rahmatnya Allah, kembali dipanggil Allah, saya juga membutuhkan mereka semua. Nggak bisa saya sendirian, nggak bisa. Jadi pemimpin itu ya menurut saya kita harus berusaha menjadi hal yang lebih baik untuk di mata orang dan di mata kita sendiri dan di mata Allah, seperti itu. Paham? Ya sudah, saya pulang. Ya. Ngapain? Lo kan paham. Kalau sudah paham sudah. Belum. Ya sudah, terusin. Jadi sahabat-sahabat, ini channelnya Anita, tapi Anita itu ya kayak gini. Saya ngecaprak karena saya sudah terbiasa di depan kamera. Saya sudah terbiasa, saya bercanda tawa, berceria-ceria. Ternyata kipas angin dimatikan, panas juga. Aduh. Nikmat. Jadi saya di sini menyatakan meresmikan Padepokan cabang, anak cabang Padepokan Cakraludaya Nusantara yang ada di Jakarta Timur. Bahwa yang mengelola atau yang yang meneruskan atau yang mewakili saya di wilayah Jakarta saat ini sementara waktu itu Anita, ya. Dan ini tempat hanya sementara karena saya menugaskan carilah tempat yang lebih mudah akses jalannya, ya, supaya saya pun kalau datang juga nggak pening. Soalnya tadi mobil saya ngerempet sampai penyok di belakang. Ini tahu. Intinya teman-teman, sahabat-sahabat, masyarakat yang pengen konsultasi ataupun pengen konsultasi lah kepada saya. Kalau jauh datang ke Jawa Timur bisa datang ke tempatnya Anita. Nomornya ada di bawah sini, saya nggak hafal. Di bawah sini pokoknya. Ada nggak ya? Nggak ada. Pokoknya ada di sini ya. Nah, dan di situ alamatnya juga ada di sini. Keluar tuh.
sakti, wali, ya wali YouTube. Jadi sahabat-sahabat, kalian bisa konsultasi langsung sama Anita. Insya Allah perwakilan saya di Jakarta itu Anita. Kalian bisa konsultasi. Kalaupun misalkan yang agak berat ataupun sulit, pasti Anita akan menghubungi saya. Itu pasti. Dan saya nggak pernah namanya lepas tanggung jawab. Saya nggak pernah lepas untuk membimbing dan membina semua santri-santri saya. Enggak. Kenapa? Karena siapapun yang belajar sama saya, entah baru 1 hari, selagi mata saya melihat dia dan di ingatan saya masih ada nama dia dan tangan saya sudah sentuhan sama kulitnya, apapun yang dilakukan di belakang saya pasti saya tahu. Kalau saya nggak tahu, saya minta tahu sama Allah. Karena Allah Maha tahu. Pasti Allah akan memberikan tahu kepada saya. Kan seperti itu. Kenapa saya bisa memastikan? Gimana caranya? Caranya mudah. Kita harus takut sama Allah, kita kembali kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Maka niscaya Allah akan membantu kita. Itulah, kita tidak akan kesulitan dalam hal apapun. Apapun kita tidak akan kesulitan kalau kita serahkan sama Allah. Tapi kalau diserahkan terus kita misalkan contoh ya, ini contoh. Nah, misalkan nih kita bekerja, kita dapat tugas dari majikan atau bos, pekerjaan kita berat, kita serahkan kepada teman. Nah, itu nggak benar. Kita serahkan kepada Allah itu maksudnya kita berserah diri. Tapi kita ya jangan sombong, kita harus meminta. Jangan mentang-mentang, wah aku udah iman kok, wah aku sudah soleh kok, wah aku sudah jadi kiai kok, terus nggak mau meminta sama Allah. Nggak boleh. Giliran sama Allah nggak mau meminta, tapi giliran sama proposal minta. Nah, seperti itu nggak boleh. Soalnya prakteknya banyak di luaran sana itu meninggalkan panggilan Allah, tidak sholat, meninggalkan sholat, yang artinya kan sombong, tidak mau meminta sama Allah. Karena sholat itu adalah bukti dari minimal adalah mengharapkan rahmatnya Allah, nikmat dari Allah. Itu. Nah kalau tidak sholat ya berarti sombong. Itu. Sombong itu bukan berarti mulut saya cacat-cacat, bukan. Kopi saya dingin. Oh, kopi dingin. Kan belum jadi agar. Jadi ini YouTube siapa sih? YouTube saya. Kenapa diem dari tadi? Kan lagi dengerin. Kan saya ngomong. Gurunya dulu. Nanti malam saya mau cari pesugihan, mau saya jadikan tumbal. Ditolak sama jinnya. Dipulangin lagi. Kenapa dipulangin pahit? Iya, kata jinnya, enak lihat muka lu gitu. Harusnya mandi dulu. Enggak mandi. Ya intinya seperti itu ya sahabat-sahabat. Padepokan cabang yang di Jakarta ada di Jakarta Timur, yang di wakili saat ini Anita. Cuman insting saya pernah mengatakan bahwa Jakarta akan ada 2 cabang, tapi nggak tahu kapan dan itu siapa saya juga belum tahu. Isyarahnya waktu saya sholat malam, maksudnya sholat malam itu bukan isya ya, sholat malam 2 rakaat tambah 2 rakaat tambah 2 rakaat tambah 2 rakaat tambah 2 rakaat ya. Nah, sholat malam yang sering saya lakukan itu sholat taubat. Yang pertama urutannya itu sholat taubat. Pertama mandi dulu, mandi taubat, pakai pakaiannya bagus biar ganteng. Masa ketemu sama pacar aja dandan, ketemu sama Allah nggak mau dandan? Orang sinting gitu kan. Kita mandi bersih, mandinya mandi taubat. Terus kita dandan juga, pakai parfum, pakai minyak, ketemu sama Allah, bercengkrama, bercinta sama Allah, mahabbah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga setelah itu kita sholatnya apa? Sholat taubat 2 rakaat, terus sholat tasbih 2 rakaat, terus sholat witir 2 rakaat, terserah. Terus sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Dah tuh. Kalau di Jawa namanya mujahadah. Tahu?
Seperti itu. Kalau santri-santri salafiyah ngerti seperti itu. Kalau santri modern nggak ngerti, mungkin loh ya, soalnya saya nyantrinya bukan di modern, jadi saya nggak ngerti dunia modern. Artinya dunia YouTube biar dapat duit. Kalau nggak dapat duit nggak YouTuber. Ya, Iya. ya apa? Jadi YouTuber. Angel. Jadi YouTuber. Supaya apa? Biar dapat duit. Untuk Buka padepokan. untuk buka padepokan. Orang padepokan sudah dibuka. Iya, itu kan pusat, cabangnya kan belum. Mau buka pusat. Sementara. Insya Allah satu persatu seperti itu. Yang penting jujur, yang penting mengabdi sama masyarakat. Jangan memeras masyarakat, jangan menindas masyarakat. Saya nggak mau. Jangan memperdaya kelemahannya masyarakat. Saya nggak suka. Ilmu dari PCLN Padepokan Cakraludaya Nusantara untuk masyarakat, bukan untuk memeras. Paham? Kok bilang paham lemes? Paham. Iya, Gus paham. Paham bos. Sabar. Paham. Sabar. Nur. Sabar. Sabar ya. Iya. Kabar ya, Gus, biar badannya cepet besar. Lah. Salah. Body shaming. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Pokoknya terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa ngopi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam putar tasbih buat Selamat. Wih. Waduh.